Alhamdulillah, syukurillah pada hari ini kita berjumpa kembali di ruangan ini dalam rangka untuk mengikuti pelatihan teknis tim percepatan penuntutan stunting dari Bapak Ibu sekalian. Jadi dari kemarin Bapak Ibu sudah mengikuti pelatihan ini secara daring ya. Dan hari ini kita lanjutkan secara luring pekan keempat. Tidak ada acara pembukaan pada hari ini karena kemarin sudah dari provinsi sudah dibuka secara resmi. Bapak Ibu sekalian, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu dari BPN Provinsi Kalimantan Selatan yang hari ini datang untuk memberikan sumber pelatihan pada hari ini. Tadi pagi sebagian dari camat, kemudian ibu-ibu tim penggerak TKK kecamatan dan kepala puskesmas kita juga mengikuti pelatihan ini karena dari provinsi ini mengaturnya menjadi dua, tidak sekalian. Kebanyakan orangnya itu ada efektif di beliau. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada hari ini mengikuti untuk sesi kedua dari pelatihan ini. Ini barangkali yang dapat saya sampaikan dalam acara pelatihan ini dan kami serahkan kepada Ibu dari BPN Provinsi. Terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, terima kasih Pak atas waktunya dan juga kesediaan untuk memfasilitasi kegiatan yang kami selenggarakan di tahun 2024 ini berkaitan dengan tim percepatan penurunan stunting. Memang betul Pak, kami sengaja berkoordinasi dengan Pak Hasbi untuk membagi peserta dari target 51 orang dibagi menjadi dua sesi, dikarenakan karena kami dari tahun lalu itu sudah melaksanakan pelatihan dan berdasar peraturan dari Lembaga Administrasi Negara bahwa efektivitas pelatihan itu pesertanya 40. Lebih dari 40 itu dikategorikan tidak efektif karena pola komunikasinya nanti tidak bisa dua arah. Itu satu. Yang kedua memang di aplikasi kami nantinya akan dilaporkan bahwa yang bisa di input ke Sidika itu 25 ke atas. Dan sambil lalu Pak Kepala saya laporkan bahwa di angkatan pertama tadi dari 16 orang yang mengikuti postes, alhamdulillah hanya 4 orang yang perlu mengulang. Saya berharap yang di angkatan ini juga demikian adanya. Saya kira begitu ya. Jadi mohon izin, saya akan langsung kepada kegiatan pelatihan kita pada hari ini, yakni pelatihan untuk tim percepatan penurunan stunting Kabupaten Garut Kuala, khusus untuk TPPS kecamatan. Tetapi sebelum kita sampai kepada materi, tidak ada salahnya kita bermain dulu ya Bapak Ibu ya. Mohon izin boleh kita bermain sebentar untuk penyegaran, karena biasanya kalau siang hari itu ada 3M, lemak, putih, jatuh, ngasih, supaya boleh ya. Oke, kita bermain dulu, bermain terusan. Seharusnya akan lebih enak kalau mejanya diisi penuh dulu, yang di sebelah sini juga dipenuhi dulu. Jadi sambungan detik itu akan lebih enak. Moga Bapak ke depan dulu dan barisan kursinya diisi dulu ya Bapak Ibu ya. Ke depan sekali boleh. Kalau depan ini mau dikosongi, yang penting baris dan untuk barisan yang terus. Ini karena ditambah di sini Pak, Pak, supaya kita ada penyegaran sebelum masuk. Ayo yang depan boleh, kalau mau dari sini juga nggak apa-apa.
Mohon izin ya Bu ya. Mohon izin. Kalau di depan sendirian harus ada teman lagi, makanya kita temuin dalam satu row harus di sini. Karena akan enak sampai dengan ibu ada yang kosong di sini. Oleh geser sehingga bisa masuk satu. Ya, karena harus bersambungan satu sama lain. Nanti ada kosong di depan sini. Untuk silakan di kosong harus diisi kosong ini Pak. Silakan Bapak. Pak, dua yang di belakang yang mau di sini aja Pak. Ini ada dua kursi kosong Pak. Pak, sini Bapak kalau yang mau di sini. Bapak kenapa kayaknya enak? Ibu betuin yang di depan. Oke, Bapak di depan boleh. Iya, di depan. Kalau nggak di depan nggak bisa nyambung kita nanti mau foto susah. Karena permainan kita permainan sambung menyambung. Sambung menyambung menjadi satu. Ini. Halo Pak, silakan Pak. Baik. Ibu yang di depan diisi dulu ya. Halo. Ada yang kosong nggak tadi? Oke. Kalau kita biasanya sangat suka pahamnya ya, soalnya mungkin hal sebelah karena materi kami tidak tentang prakteknya. Baik, Anita kita kasih contoh untuk permainan kita ini. Tadi pagi terus terang kami main tembak-tembakan. Ada yang lihat nggak? Tadi pagi kami main tembak-tembakan. Jadi siap, siap, tetet, tembak, drone, pancil. Ketika pancil tidak bisa begitu maka mereka kena punishment yang ada. Nah sekarang kami tidak lagi main tembak-tembakan. Kenapa? Kita main lanjut kata, sambung kata. Menyambung menjadi satu. Makanya kalau ini kan agak susah sedikit, Ibu bisa nggak geser dari sini? Iya, barisan dua gesernya ke sini. Jadi begini Bapak, peraturannya satu, apabila tidak bisa menyambung kata yang disampaikan oleh temannya, maka kita peserta yang lain berhak meminta sesuatu atau tidak. Boleh, minta umroh, biasanya dari mereka Pak. Gitu ya, boleh meminta sesuatu ketika tidak bisa menyambung kata. Atau katanya. Yang kedua, apabila dalam hitungan 3 tidak dapat menyambung kata pun dapat permintaan dari peserta lain. Yang ketiga, apabila mengulangi kata yang sudah disebutkan pun akan mendapat permintaan dari teman-teman peserta. Setuju Bapak dan Ibu? Begini, pokoknya kata itu disambung. Contoh, saya tanya ke Anita. Ini mikrofon apa? Nyanyi. Kita akan bertanya kepada teman sebelahnya, menyanyi apa? Teman sebelahnya yang bertanya. Jadi Bapak bisa saya tanya ke Bapak. Ini tas apa? Satu kata, tidak boleh dua kata, satu kata saja. Tas kecil Bapak tepuk sebelahnya, berarti bapaknya sambil nanya kecil apa? Ya. Yang kedua itu, ini gitu. Contoh ya, ini jilbab apa? Anita akan menepuk teman sebelahnya, kita apa? Begitu ya? Oke, udah kan permainan itu? Udah sekarang. Baik, kita mulai dari ibu-ibu. Fokus ya Bapak. Baik, satu kata. Kalau yang dua kata kita apakan? Ini, oke.
silakan semuanya. Ini bunga. Bunga apa? Tepuk pundaknya. Tepuk pundaknya. Harus cepat ya. Ulangi, kita ulangi karena ada yang kurang. Ibu harus bertanya. Ibu udah benar menjawab tadi. Ini bunga. Saya tanya bunga apa? Ibu bilang melati. Ibu tepuk sebelahnya melati apa? Bukan. Melati apa? Nah, ibu jawab. Melati putih. Saya tanya ke sini. Temponya harus cepat, jangan sedikit lama. Tidak ya, ditanya teman sebelahnya sampai menjawab kan, jawab dulu. Ini jilbab apa? Jilbab kain. Dan jawab kan, jilbab kain. Lalu tepuk teman sebelahnya, kain apa? Teman sebelahnya menjawab dulu, kain sutra. Sebenarnya lagi sutra apa? Yang sebelahnya menjawab. Begitu ya. Jadi ada sebenarnya jeda untuk berpikir. Baik, kita mulai dari aku tepuk Anita. Baik, dengarkan ibu. Mikrofonnya akan pindah-pindah jadi kalian. Oke, ini baju apa? Merah apa? Ada yang agak miss sedikit di sini. Rupanya satu penjelasan saja pun agak susah Pak ya. Begitulah pelatihan Pak. Materi itu dikasihkan satu kali nggak bisa paham, 2 kali nggak bisa paham. Juga itu adalah bagaimana teknik kita kemudian mengajari agar orang itu paham. Begitu juga di masyarakat Pak. Bisa instruksi itu hanya 1 kali ini sekarang. Kita coba yang bapak-bapak aja sekarang. Karena kami beri tapi nasi kotak sudah dulu. Oke, kita mulai dari depan. Anita aja. Umur masih muda saya. 64 kurang 3 bulan kecil. Saya tugas di Kecamatan Belawan yang kemarin di Kecamatan Kaliban. Sebelumnya saya sudah ada 10 tahun di Jawa. Insyaallah 3 tahun lagi pensiun di Jawa. Pertanyaan saya satu aja. Yang lain dapat kopi, saya sendiri dari mana saya dapat kopi? Itu pertanyaan terima kasih. Moga Bapak yang mulai dari awal. Kata apa yang akan Bapak sebutkan? Usia 50 tahun. 50 tahun. Salah satu kata ya. Nama ulun Muhammad Yusuf. Camat Anjir Kasar. Lengkap camat aja.
Sini. Oke, sekarang Bapak yang mulai kata satu kata saja. Contoh. Tadi Bapak bilang usia. Bapak mungkin bisa jawab usia tua, misalnya tua apa? Tua muda. Kacamata apa? Kacamata baca. Baca apa? Buku apa? Buku lari. Wali kaki. Kaki kuda. Kuda apa? Baru tahu dulu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Pak Muhammad Royani. Kebetulan tugas di Kecamatan Nadia Muara sebagai sekretaris camat, sekretaris dari. Jadi bisa disebut. Terima kasih. Oke, Bapak satu kata awal. Untuk pertanyaan Air. Air minum. Minum aqua. Gelas apa? Kaca putih. Putih sepatu. Sepatu apa Bu? Sepatu. Sepatu kerja. kita semua yang lain juga sama dengan yang tadi. Oke, Ibu, disuruh sama dengan yang tadi, berarti Ibu boleh memperkenalkan diri. Ya. Perkenalkan kami Sarifat Alfa, Hasaid Muhammad, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Tabumanen. Sekaligus jadi itu aja kan kalau mau nyanyi lagu TK. Ada nyanyi lagi kapan ya? Kita mau nyanyikan. Oke, supaya kalian nangkep supaya Ke depan sana sini. di sini aja. Di sini aja. Berdiri kalau kayak gitu. Silakan Ibu, kita sebut tangan ya. Supaya semangat aja Bu, kami pas tugas di TK Negeri 3 Alamak, jadi setiap hari menyanyi. Jadi teman-teman juga kadang mengantuk. Iya, iya, silakan. Nah, lagunya ditamatkan kan. Satu, Kami muridnya. ya. Di taman kanak-kanak indah pada dan belajar anak usia dini. Di taman kanak-kanak pada main dan belajar anak usia dini. Gurunya ramah-tamah, bermutu dan berkualitas, mendidik dengan tulus ikhlas. Taman kanak-kanak mau berkualitas. Jadi kita murid-murid sini. Oke, tadi Ibu berhenti di sini. Sekarang Ibu kasih kata satu kata untuk yang di belakang. Kata apa dulu Bu? Katanya mangga. Mangga apa Bu? Mangga muda.
Silakan silakan. Berian. Terima kasih. Nama ulun Ida Sri Mulyawati Hamdi, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Belawan, yang dulunya juga Kecamatan Suripan. Cantik. Cantik sekali. Cukup sekali. Tepuk tangan ya. Bapak dan Ibu, saya sekali lagi menggambarkan itu tadi memang permainan. Sama dengan yang tadi kami bermain tembak pilihan pun seperti itu. Sebenarnya apa keinginannya agar kita mengetahui tentang federasi peserta. Biasanya pelatihan seperti itu. Kalau Bapak mungkin pernah PKP atau PKK itu pun dilakukan. Bahkan kalau waktunya panjang di setelah antar materi biasanya ada energizer atau SMRT. Tapi karena kita ini pelatihannya sangat simpel dan mudah sekali, sehingga kita hanya melakukan di bawah, yakni mencairkan suasana. Jadi tujuannya satu, mencairkan suasana. Yang kedua, untuk melatih konsentrasi kita, setidak-tidaknya ada deg-degan dalam hati teman-teman akan ngomong apa menyampaikan apa gitu. Dan ada pula yang tadi saya sampaikan bahwa kita tidak bisa satu kali memberi instruksi. Terkadang harus diulang-ulang agar mudah dipahami dan orang yang kita harapkan mengerjakan mau mengerjakan. Itu adalah kesimpulan dari permainan hari ini. Termasuk yang tadi juga kami sebutkan bahwa konsentrasi Bapak dan Ibu yang tadi cukup bagus. Dan itu terbukti dengan hasil postingnya yang dia di atas nilai memuaskan. Baik, Bapak dan Ibu, kita mulai materi ya. Kita mulai materi implementasi konvergensi percepatan penurunan stunting. Ini adalah materi pertama kita dan saya yakin yang sudah sering mengikuti pelatihan tentang percepatan penurunan stunting itu akan sering mendengar implementasi percepatan penurunan stunting. Baik, dasar dari pelaksanaan ini, teruskan Kak. Hasil belajarnya kami harapkan Bapak dan Ibu nanti memahami dan bisa menjelaskan tentang sasaran dari kegiatan intervensi percepatan penurunan stunting serta 10 pasti dalam percepatan penurunan stunting dalam intervensi selengkapnya. Dasarnya, kita langsung dasar sudah kemarin kami sampaikan ketika materi kebijakan Bapak dan Ibu ya. Ada Perpres, ada Perka, kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan masing-masing daerah. Nah, ini adalah peran TPPS dalam konvergensi layanan tingkat keluarga. Saat itu mungkin Bapak dan Ibu hanya mendengar informasi tentang TPK, tim pendamping keluarga. Apa sebenarnya yang dikerjakan oleh tim pendamping keluarga? Saya kira untuk Ketua Tim Penggerak PKK sudah tahu juga, Pak Puskes juga sudah tahu, Camat pun mungkin secara administrasi sudah mengetahui juga tentang pekerjaan dari tim pendamping keluarga. Pada dasarnya mereka memberikan layanan untuk keluarga. Apa yang berhak diperoleh oleh keluarga dalam hal layanan ini, Bapak dan Ibu. Yang pertama, ketika dia belum berbentuk keluarga, masih calon pengantin. Calon pengantin itu mendapat hak untuk disetujui usulan pernikahan. Akan tetapi dengan persetujuan itu, kita pun yang memberikan persetujuan harus mengetahui tanggung jawab moral yang kita lakukan.
agar ketika mereka membentuk keluarga kemudian menghasilkan keturunan itu bukan keturunan yang asal-asal dibentuk oleh keluarga yang asal-asal juga. Oleh karenanya calon pengantin harus mendapatkan pendampingan. Ada 4 pendampingan yang harus diberikan kepada calon pengantin dan semuanya sebenarnya bermuaranya di elektronik siap menikah dan siap hamil. Bapak dan Ibu pernah mendengar aplikasi itu? Pernah ya? Elektronik siap menikah dan siap hamil itu bukan elektronik untuk menentukan orang itu boleh hamil atau boleh menikah atau tidak, bukan. Tetapi aplikasi itu untuk mengetahui apakah pasangan usia subur ini sudah siap secara kesehatan reproduksi untuk hamil. Kenapa? Karena kehamilan itulah yang akan melahirkan sumber daya manusia. Kalau tidak dipelihara, kalau tidak dijaga, maka sumber daya manusia yang akan dilahirkan besar kemungkinan berdampak pada tubuhnya sendiri. Yang pertama, bahwa dari calon pengantin itu harus sudah dipantau kesehatan reproduksinya. Kemudian ketika hamil, begitu dia sudah menikah, kemudian hamil, dia juga berhak mendapatkan pelayanan guna mencegah stunting. Apa itu pelayanannya? Ibu dan Bapak bisa melihat di sini ada 4 poin juga yang bisa dibaca. Salah satunya adalah pemeriksaan secara rutin ke sarana pelayanan kesehatan. Saya yakin ini pun sudah dilakukan. Yang agak sulit sebenarnya adalah ketika sakit. Nanti kita bahas ya. Dan yang berikutnya yang berhak mendapat pelayanan adalah ibu pasca persalinan. Ibu pasca persalinan itu mendapat hak juga untuk dilayani agar mereka bisa mencegah terjadinya stunting di dalam rumahnya pasca persalinan itu. Dengan apa? Dengan menggunakan alat kontrasepsi. Saya mau boleh bertanya dan kemudian siapa yang bisa menjawab, gue silakan angkat tangan. Apa hubungan antara MKJP, alat kontrasepsi, metode kontrasepsi jangka panjang, dengan tercegahnya stunting? Bapak dan Ibu ada yang bisa menjawab? Ibu angkat tangan. Oke, Ibu yang akan menjawab. Apa hubungan antara metode kontrasepsi jangka panjang dengan upaya pencegahan stunting? Kontrasepsi kan bisa menjaga jarak kelahiran, Bu. Otomatis kan orang tuanya bisa lebih fokus dengan itu jawabannya bahwa dengan kontrasepsi akan terjadi jarak antara anak yang satu dengan anak yang berikutnya. Betul sekali. Artinya dari PKK sudah memahami apa hubungan antara MKJP dengan stunting. Itu sebabnya pasca persalinan ini Bapak dan Ibu termasuk salah satu sasaran yang harus dibina secara bersama-sama. Bukan dibinasakan ya, tapi dibina bersama-sama. Sekarang kita melihat alat kontrasepsi itu sendiri. Fokus ke MKJP ya. Boleh saya tahu MKJP itu ada apa saja macamnya? 1. Ya, IUD. 2. Implan. 3. Susuk itu ya implan tuh. MO. P berarti pria. MO. W berarti. Kalau alat kontrasepsi pil ya Bapak dan Ibu itu efektifnya hanya 30 hari. 29 hari efektif, satunya itu untuk menstruasinya. Jadi itu 29 hari efektifnya. Lepas dari itu maka bila lupa pil KB. Jadi kalau pil ada bila jadi jadi itu ya, kalau pil KB itu hanya 29 sampai 30 hari. Kalau suntik efektifnya 1 bulan, kalau dia suntik 1 bulan ya, sampai 3 bulan kalau dia suntik 3 bulan. Selanjutnya begitu lupa pun bisa terjadi kehamilan. Implan itu efektifnya 3
tahun. IUD efektifnya 5 tahun. Kalau FOW, MOP itu selamanya sepanjang pus itu sudah tidak ingin anak lagi. Sudah tidak ingin anak lagi, sudah tidak ingin hamil lagi, hanya cukup menjaga yang ada, dan umur anak terakhir paling tidak sudah SD, monggo silakan diarahkan ke MOP atau MOW. Apalagi kalau anaknya cuma 2, itu syaratnya berat. Anaknya cuma 2, anak yang terakhir itu paling tidak sudah SD. Tidak boleh ketika balita itu dilayani MOP maupun MOW. Kecuali anaknya sudah lebih dari 3, meskipun anak terakhir masih balita, itu bisa dilayani MOP atau MOW. Tetapi kalau anaknya 2, tetap anaknya harus SD dulu, baru silakan diarahkan kepada MOP atau MOW. Tapi kalau IUD implan itu monggo silakan, berapapun jumlah anak dan usia anak, tidak boleh. Gitu ya. Nah sekarang kita bicara tentang stunting. Gimana mikrofonnya mana satunya? Kalau untuk laki-laki itu yang septum itu berapa kekuatannya? Ibu jenis operasi sama, karena operasi itu permanen ya Bapak ya. Baik untuk pria maupun wanita itu permanen. Rekanalisasinya itu mahal biasanya. Rekanalisasi itu artinya penyambungan kembali. Ini yang dibuat bukan alat kelamin ya, dan bukan rahim yang dibuat, bukan. Ada tubuh fallopi di sini, indung telur, lalu ada saluran sampai ke rahim, bagian sini rahim. Indung telur sebelah sini, indung telur sebelah sini. Salurannya ini bukan dipotong tapi dijepit oleh dokter, itu ya. Sehingga indung telur yang di sini ketika terjadi pematangan itu tidak jatuh ke rahim. Sehingga ketika rahim ada inti sel sperma, tidak terjadi pembuahan. Itu cara kerjanya medis operasi wanita. Sekarang medis operasi pria, sekilas info. Ini ada 2 kantung yang menghasilkan inti sel sperma. Habis 2 kantung ini ada saluran kantung yang mengeluarkan inti sel sperma bersama cairan sperma. Yang dijepit ini salurannya itu Bapak dan Ibu. Jadi bukan, maaf ya, bukan cakar dan bukan kemaluannya yang dipotong, dijepit, tapi saluran inti sel sperma. Jadi tetap, mohon maaf, tetap akan mengeluarkan sperma, tetapi tidak serta-merta ada inti sel spermanya. Inti sel sperma itu adalah vitamin E dosis tinggi. Makanya bapak-bapak mohon izin, yang vasektomi itu biasanya justru lebih segera, lebih mudah. Bukan berarti mempengaruhi Pak ya. Saya cuma menyampaikan informasi yang saya peroleh ketika saya masih sebagai penyuluh jaga itu. Jadi tidak ada Sama pengaruhnya. Maaf Bu, tidak ada pengaruhnya. Tidak ada. Tidak. Kalau yang bapak-bapak misalnya di vasektomi itu insya Allah sebenarnya tidak ada pengaruhnya. Kenapa? Karena cairan sperma tetap keluar. Nah, bapak-bapak sebenarnya mau cairan sperma tetap keluar, tetapi tidak ada inti sel sperma. Inti sel spermanya kembali ke dalam tubuh. Ya, saya cerita dikit aja. Di kabupaten saya ketika saya masih PKB, kebetulan ada yang sudah vasektomi atas izin istrinya loh ya. Tapi kemudian istrinya datang kembali ke kami. Kenapa? Menyerah. Karena ada tahan Pak, anak lakinya minta terus. Karena itu tadi vitamin E dosis bagus Bu untuk kesehatan para pria
kesehatan memang akan kendala. Kita turun berperan dalam artian keberhasilan ABRI itu menurunkan hampir 2 miliar. Nah, otomatis sasaran kami untuk imunisasi itu berkurang. SPM kami itu hampir 3 SPM kami sudah tercapai. Dampak kami ini. Jadi kepada SPM kan contohnya ibu hamil, kami kan mendata di pasar itu 198 orang belum setahun. Sampai sekarang itu sudah berkurang. Ini ada berkurang. Yang kedua, sasaran bayi balita. Kami tuh untuk musim lengkap tidak sampai itu. Jadi ada pro dan kontra dalam artian. Dan perlu beberapa jurnal baca bahwa kita ini mungkin seperti pam gitu. Kita akan dipenuhi di Indonesia ini orang-orang yang produktivitas. Karena usia yang saya semua. Sedangkan usia yang produktif kita akan berkurang. Nah ini mungkin kita juga akan waspada juga remaja tesis orang produktif nanti kemungkinan 10 tahun, 20 tahun ke depan mungkin kita sudah kekurangan sasaran. Nah ini juga yang lain-lainnya. Jadi kami sangat berbangga hati sekali dalam artian kami berhasil, tapi bisa mungkin juga berdampak pada program lain termasuk sekolah sekarang. Sekolah-sekolah kan apakah ada yang sekolah tutup sekarang karena tidak ada muridnya. Nah jadi ini dampaknya mungkin nanti mereka akan memiliki kebijakan yang mungkin kemungkinan untuk kontrasepsi yang permanen mungkin lama-lama waktu mungkin akan dihilangkan. Itu asumsi dasar dari Bapak. Baik, Bapak dan Ibu, kenapa kita bicara stunting? Kenapa kita menurunkan stunting? Menurunkan stunting. Dan kenapa kemudian kita bicara tentang kesehatan reproduksi perempuan? Lalu kenapa kita bicara tentang calon pengantin khususnya yang perempuan? Kenapa? Ada yang bisa menjawab? Kenapa kita bicara tentang stunting, kemudian fokus kepada perempuan, kesehatan reproduksi perempuan, dan remaja perempuan? Kenapa? Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menghubungkan antara perempuan sebagai berperan untuk pencegahan stunting itu perempuan terkait sekali dengan 1000 hari pertama kelahiran untuk anak, kehidupan untuk anak itu dari hamil sampai anak berusia 2 tahun ya. Baik, itu jawaban sederhananya. Ada lagi Bapak Ibu yang boleh? Bapak yang di belakang, silakan. Lah, Bapak mengangkat kata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zulfikar dari Turipan, Kecamatan Perbatasan Daerah Utara, ya Turipan. Kenapa stunting? Karena stunting itu muara akhirnya itu akan menyebabkan terjadinya generasi-generasi yang tidak produktif. Karena apa? Dampak daripada kesalahan dalam penanganan 1000 hari pertama kehidupan adalah terjadinya kapasitas otak yang 40% saja berdasarkan ilmu yang pernah kita dapat. Nah, sehingga anak kalau sudah terkena stunting, ke depannya itu akan menyebabkan terjadinya tidak bisa bersaing dengan anak-anak seusianya, sehingga dengan kata lain produktivitas anak setelah anak itu kena stunting itu tidak akan bisa bersaing dan tidak bisa produktif ke depannya. Itu yang dikhawatirkan negara, kabupaten, provinsi ke depannya. Itu kenapa pencegahan stunting ini menjadi program prioritas nasional, bukan hanya program prioritas nasional, program prioritas kabupaten juga. Nah, kenapa ini menjadi salah satu prioritas? Karena 1000 hari pertama kehidupan itu
banyak terjadi di ibu, dan bahkan anak-anak remaja juga menjadi salah satu sasaran dalam hal penanganan penurunan angka stunting. Kenapa anak remaja? Karena anak remaja ini merupakan calon ibu yang harus diberikan pemahaman, pengetahuan, sosialisasi terhadap ilmu tentang stunting itu sendiri. Karena anak-anak yang dilahirkan dari rahim yang tidak matang dalam usianya itu akan salah satu penyebab terjadinya stunting. Anak-anak yang dilahirkan itu risiko stuntingnya lebih tinggi daripada anak-anak atau calon ibu yang usia di atas 18 tahun, karena kematangan organ-organ reproduksinya itu sudah sangat matang sehingga sudah siap untuk melahirkan. Jadi sebenarnya banyak konsep-konsep tentang anak-anak remaja yang harus dipahami oleh kita serta sehingga kedepannya itu stunting itu bukan menjadi masalah, karena memang stunting itu memang merupakan investasi gizi yang jangka panjang yang harus dipahami, yang multisektor, bukan hanya kesehatan, bukan hanya dari KB, bukan hanya dari ibu bidan, tetapi memang harus penanganan yang komprehensif sehingga kedepannya itu stunting itu bukan menjadi momok kedepannya. Jadi harus ada kerja tim atau teamwork dalam rangka penurunan stunting di berbagai tingkat, baik desa, kecamatan maupun kabupaten. Oke, sangat lengkap sekali. Kita kasih aplaus untuk Bapak dari kita. Bisa baca jadinya yang kasih. Baik, Bapak dan Ibu, itu jawaban yang paling lengkap ya. Betul bahwa stunting itu nanti berkaitan dengan kompetensi sumber daya manusia kita, yang kalau tidak dibenahi sejak sekarang maka sulit untuk bersaing di saat globalisasi sudah ada. Itu satu. Kenapa perempuan? Betul sekali, karena 1000 hari pertama kehidupan dan juga kelahiran dari sumber daya manusia itu berada di pihak perempuan. Itu betul sekali. Tetapi kalau kita bicara tentang data, andai kata Bapak dan Ibu membuka angka Bappenas, di Bappenas itu ada disebutkan bahwa pada tahun 2035 itu proyeksinya sudah dihitung sejak tahun 2015. 2035 Indonesia itu akan meraih bonus demografi. Apa maknanya bonus demografi? Bonus demografi itu ketika angkatan bekerja lebih besar daripada angka angkatan yang tidak bekerja. Artinya penduduk usia produktif itu lebih besar daripada penduduk non produktif. Sekarang di 2035 ketika sumber daya manusia kita yang tahun ini lahir atau tahun ini balita, 2035 nanti menjadi sumber daya manusia, kalau tidak berkualitas maka sebagai sumber daya manusia yang berusia produktif itu tidak akan bisa kita dibersaing, kompetensinya kurang, sehingga angka ketergantungan kita akan tinggi karena kemampuannya sangat rendah, kemampuan otaknya untuk berpikir sangat rendah akibat stuntingnya tidak dikendalikan. Dengan daya saing tinggi, kemudian angka ketergantungan tinggi, maka yang namanya bonus demografi itu tidak akan bisa tercapai. Bonus demografi itu gambaran sederhananya begini. Ketika di dalam satu rumah itu terdapat 5 keluarga, ibu bapak, anak 3 misalnya. Ketika 5 orang ini pada tahun 2035 nanti ada sebanyak 3 orang yang bekerja dan 2 orang yang tidak bekerja, maka angka ketergantungannya adalah 3/5. Tetapi ketika yang bekerja hanya 2, berarti 2/5. Besar mana Pak? 3/5 dengan 2/5. Gitu kan? Berarti angka ketergantungan ketika dalam satu keluarga 5 orang, 3 orang yang bekerja menanggung 2 orang yang tidak bekerja, itu lebih bagus daripada 5
anggota keluarga, 2 yang bekerja menanggung 3 yang bekerja. Itu dependency rate yang paling sederhana kita gambarkan. Maka ketika sumber daya manusia kita tidak berkualitas, kemampuan untuk mendapat pekerjaan yang layak tidak terpenuhi, maka dependency rate kita akan turun. 2035 kita tidak akan meraih bonus demografi. 2045 pun kita tidak akan meraih Indonesia emas apabila sumber daya manusia kita tidak diarahkan kepada yang berkualitas. Berkualitas itu dimulai dari itu kata Ibu 1000 hari pertama kehidupan, 270 hari dalam rahim sampai dengan lahiran, 720 hari itu sejak lahir sampai dengan 24 bulan. Itu. Jadi itulah yang kita bina bersama-sama. Itulah yang kita ayomi secara bersama-sama dengan melalui pasti itu tadi. Dari sejak calon pengantin sampai dengan balita. Itu yang kita ayomi. Itu tadi sudah kita jawab bersama bahwa MKJP itu memberikan waktu rentang 5 tahun. Bukan untuk membatasi jumlah anak, bukan. KB itu untuk mengatur jarak. Kenapa mengatur jarak? Kita bicara stunting. Stunting itu disebabkan oleh asupan gizi yang kurang sempurna, pola asuh yang kurang tepat, sehingga golden age period, masa pertumbuhan otak anak itu berlangsung tidak sempurna. Para pakar anak mengatakan di tahun 2013 sampai dengan 2015 bahwa golden age period itu dimulai dari umur 0 bulan sampai dengan 5 tahun kepada ibu. Tetapi ternyata ada perubahan hasil evaluasi dan analisanya. Ternyata golden age period itu sejak dari konsepsi kehamilan sampai dengan 5 tahun. Tapi yang paling utama golden age period itu baru sejak 1000 hari pertama itu, sejak positif hamil sampai dengan lahiran itu sudah asupan gizi untuk janin itu sudah harus diperhatikan oleh ibu. Nah sekarang kalau si ibu tidak memahami itu tanpa ada pengetahuan, memberikan informasi yang benar, kira-kira janin itu akan dimakan sembarangan. Apalagi sekarang junk food ya, apalagi yang cepat saji itu yang merupakan bencana. Ada kisah kita kemarin baru dapat cerita, istrinya hamil, berat badannya itu naik berapa kilo, 30 kilo dan naik kemarin punya cerita itu. Ternyata begitu lahir anaknya hanya 2,5. Suaminya ditanya, istrinya sekian berat badannya, gemuknya sekian, kok anaknya cuma 2,5, emang dikasih makan apa? Oh ternyata hobinya makan fried chicken, pizza, jenis-jenis begitu. Pengaruhnya ke anak, oh dia modern memang gitu, anak muda zaman now gitu. Tetapi dengan informasi yang keliru, itu 2,5 masuk hati nggak ya? Masuk kan? Masuk kan 2,5 itu? Nah itu gitu. Jadi itu Bapak dan Ibu, kenapa kita kemudian bicara tentang MKJP pun dalam rangka mengoptimalkan tumbuh kembang otak anak. Jadi bukan membatasi kelahiran, bukan mengatur. Saya tadi katakan kalau implan di 3 tahun, golden age period berapa tahun? Golden age period itu 1000 hari pertama kehidupan, berarti sampai umur anak 2 tahun. Cocok pakai implan. Begitu ini golden age period sempurna sampai umur anak 5 tahun, cocok pakai IUD. Kalau mau punya anak lagi, lepas. Dan saya bilang tadi kalau yang lengkap, yang operasi, syaratnya tidak semudah IUD ya. Gitu ya. Itu untuk pokoknya nggak ada. Untuk menjawab permasalahan yang berkaitan dengan kami. Kalau kemudian dampaknya pada layanan-layanan yang lain, itu sekali lagi kita bicara data, ambil datanya di Bappenas, apakah betul? Memang secara kasat mata berkurang di sini, tetapi mungkin kualitasnya yang akan meningkat. Jadi kita bukan hanya bicara kualitas, tapi kita juga harus bicara kualitas. Sampai di situ dulu Ibu Bapak, belum saya lanjutkan. Apakah ada yang disampaikan?
Oke, silakan. Ya, terima kasih. Saya kadang-kadang kurang ada karena barangkali saya lebih lahir di luar, kebetulan keberadaan saya di kampung atau kecamatan. Di tempat kami itu ada yang namanya 9. Orang tuanya biasa saja, usaha biasa saja. Kemudian dia makan uang dulu, ya itulah. Sudah dia tetap pakai menu dan lain-lain. Anak pertama dokter, anak kedua ya nanti apa mah? Anak ke-9 pendek, ya waktu lahirnya pendek, kurus, sekarang sudah oke. Cuma memang adanya tidak mengikuti itu loh. Kalau makan padahal sudah zaman anak 9 lahirnya bukan tahun 60-an lagi. Sudah 60 tahun, informasi macam-macam tahu, rumah puskesmas sudah ada. Tapi kayaknya faktor keturunan enggak juga, orang tuanya enggak harus saja. Saudaranya tidak lagi semua, cuma ya kita kan gimana? Ada silsilah. Siapa yang termasuk pernah stunting dulu katanya kecil, terus di batal lainnya atau di pendek kecil harus pendeknya. Jadi kayaknya tidak pernah harus kecil terus di tengah pandang juga. Cuma sekarang kan baru ketahuan gitu penemuannya. Kita aja yang saya kasih. Baik Bapak, bukan cuma Bapak, camat yang mengatakan begitu. Karena kemarin saya ke HST Pak, kegiatan TPK, kebetulan saya ke kecamatan Batang Alai Timur. Itu paling ujungnya berapa itu? Katanya kalau mau ke sana itu naik lagi ke desanya saja makan waktu 2 hari Pak. Karena naik 500 ya. Oh, jadi Pak, camatnya mengatakan hal yang sama. Kalau pengertian stunting hanya berhenti pada tinggi badan, berat badan, lingkar lengan, anak stunting sudah orang jujur juga, jadi dulu mereka dari kelas lagi kami pelajaran. Yang anak mau sampaikan Pak, bahwa stunting itu tidak berhenti sampai di situ. Kecil, pendek, tidak berarti stunting. Kenapa? Terus saya jawaban di depan mata kita BJ Habibie itu satu kanalnya. Ahli bukan sebabnya. Jadi kalau hanya berhenti sampai kecil, pendek, kemudian lingkar kepala kecil, jangan langsung berasumsi itu stunting. Tapi kalau terindikasi stunting, boleh. Kemudian kita intervensi. Nah, jadi kami nanti intervensi. Jadi bukan menjustifikasi orang itu stunting tidak tahu. Karena ada ujung dari stunting itu adalah kemampuan berpikirnya kurang. Kemampuan berpikir kurang ini yang tidak dimunculkan. Karena seolah-olah langsung pada pengertian bodoh. Nah, sebenarnya itu tadi yang disampaikan oleh Bapak tadi betul sekali bahwa kemampuan berpikir itulah ujung dari penyebab asupan gizi kronis yang tidak diintervensi sesegera mungkin. Jadi itu Pak, betul Bapak bilang bahwa kalau hanya pada fokus pada tinggi dan berat badan memang banyak yang kecil. Anak saya saja kecil Pak, anak saya itu segini di sini saya. Tapi badannya tidak kurus, saya bilang kalau kamu perempuan kurus itu berarti tidak sehat sebagai perempuan. Ukur lingkar lengan kamu. Kalau lingkar lengan kamu 23,5, paling tidak 27 lah di sini kamu sehat. Makanya dia tidak mau juga pakai menu yang diet segala macam, dia enjoy dengan bodinya tapi badannya kecil. Maaf, dia dari SD ranking bukan stunting kan? Kalau dari tinggi badan dan berat badan, saya termasuk orang yang stres memikirkan anak saya yang kecil Pak. Tapi saya yakin anak saya bukan stunting. Kenapa? Dia ranking terus dari SD, SMP, bahkan ketika SMP, maaf agak sombong sedikit nih, dia juara 2 lomba pidato berbahasa Inggris tingkat nasional. Nah, itu kan, jadi kecil, pendek, tidak mesti stunting, tapi stunting itu sudah pasti kecil, pendek, dan kemampuan berpikirnya. Karena rongga otaknya ini tidak terpenuhi ketika 1000 hari pertama hidup. Gitu. Jadi kalau Bapak dan Ibu tahu, rongga otak ini terpenuhi sampai dengan usia 24
itu pun hanya 85% ya Bapak dan Ibu. Untuk 100%-nya itu balita. 15%-nya itu melengkapi di usia balita. Bayangkan kalau balitanya udah kosong, banyak rongga yang kosong, stimulannya banyak yang kosong. Kita stimulasi bagaimanapun di usia 5 tahun itu akan lambat. Bayangkan nanti ketika dia pada usia kerja, kita kira kemampuan untuk bersaingnya juga ada. Makanya kita sama-sama membahas tentang stunting ini dan kemudian ada intervensi secara serentak dalam rangka mengentaskan angka stunting. Saya kurang tahu angka stunting di Bali Kuala, tetapi secara provinsi prevalensi kita masih 24,7 tahun 2023. Tahun berapa? 15? Oh, berarti udah di bawah provinsi ya? Kalau provinsi 24,7 tahun ini, naik 0,1. Itu sebabnya Kalsel masih tetap provinsi prioritas. Mohon maaf Bapak dan Ibu, pelatihan ini yang ditujukan untuk camat kampus dengan TPKK itu hanya di 12 provinsi. Kalimantan Selatan termasuk diantaranya. Kenapa? Karena prioritas. Ketika SSGBI dulu, Kalsel itu angkanya 30 ke 33. Itu yang menyebabkan kita termasuk provinsi prioritas. Di 2022 turun menjadi 24,6. Ternyata 2023 naik menjadi 24,6. Makanya kemudian kita mencoba dengan menggunakan intervensi serentak. Lanjut, ini peran TPPS per masing-masing dan ini peran TPPS untuk konvergensi layanan keluarga. Saya kira yang tadi Pak, yang dari survei status gizi Indonesia. Ternyata angkanya masih tinggi. Lalu diperbandingkan dengan apa Pak? EPPGBM yang katanya angkanya lebih kecil daripada hasil survei. Ini memang berbeda Pak. Itu sama dengan kami. Ketika ada SDKI, ada juga laporan SIGA ini angkanya lebih kecil. Di SSGI ini angkanya di SDKI angkanya besar. Perbedaannya apa? Kalau survei itu tidak seluruh orang di survei, melainkan hanya klaster-klaster tertentu. Pas kebetulan kena klaster yang angka stuntingnya memang tinggi, maka tinggilah. Tapi ketika klaster yang dipilih memang klaster yang menggambarkan kondisi real sama dengan MPPGBM, maka itulah yang terjadi. Jadi antara survei dengan elektronik yang kita punya memang akan berbeda basicnya. Akan tetapi mana yang diakui MPPGBM atau SSGBI atau SSGI atau SSI? Dua-duanya diakui Pak. Dua-duanya diakui. MPPGBM itu diakui kenapa? Karena intervensinya langsung kepada balita. Sedangkan survei itu tidak bisa disebutkan namanya siapa. Ketika ditantang begitu juga SDKI ketika disebutkan bahwa usia kawin pertama di Kalimantan Selatan tinggi, tolong sebutkan wilayah mana yang tinggi. Nggak bisa juga menyebutkan. Apalagi kita tanya namanya, nggak bisa. Beda dengan aplikasi yang kami bangun. Kalau dikatakan dia usia kawinnya di bawah 20 tahun, bisa kita sebutkan namanya. Kenapa? Karena di situ banyak address sama dengan EPPGBM. Ini langsung kepada banyak address. Sementara survei tidak menggunakan itu, dia menggunakan cluster. Dari satu provinsi mungkin hanya 10 kabupaten yang diambil. Dari 10 kabupaten
Misalnya kalau kayak mana Batola di 17 kecamatan, mungkin hanya 10 yang diambil. Jadi tidak serta-merta itu menggambarkan secara global. Makanya kemudian ada saran untuk mempergunakan EPP GBM. EPP GBM itu memerlukan tindakan serentak yang berkaitan dengan 10 pasti. Pastinya apa saja itu? Pastinya yang harus dilakukan dalam intervensi serentak guna percepatan penurunan stunting adalah lanjutkan. Ini Bapak dan Ibu, seperti yang sudah saya sebutkan dari awal tadi, yaitu tentang balita, agar seluruh balita datang ke posyandu. Untuk bisa serentak semua balita datang ke posyandu. Ini 10 pasti. Pasti itu singkatannya Bapak Ibu ya, bukan pasti kata-kata kita pasti dengan tidak pasti, bukan. Pasti itu singkatan dari penurunan angka stunting Indonesia. Penurunan angka status stunting Indonesia. Jadi pasti itu singkatan dari penurunan angka stunting. 10 sasaran. Ini sasarannya yang sebenarnya tadi sudah kita uraikan di awal. Balita datang ke posyandu, kemudian yang keduanya 100% sasaran ibu hamil diukur, kudusnya diukur, HB-nya diukur, pokoknya dalam 1 kali kehamilan itu 4 kali kunjungan itu harus diukur semua. Ini adalah 10 pasti, 10 upaya untuk penurunan angka stunting. Pertanyaan saya Bapak dan Ibu, mampukah kita coveragenya 100% di posyandu? Monggo, mampu atau tidak? Mampu atau tidak 100% coverage di posyandu? Kalau melihat selama ini di tempat pelayanan tidak kok sebenarnya tidak, karena tidak semua bayi yang sasaran yang kita ada itu sudah hanya beberapa porsi yang seperti itu, cuman sebagian besar. Betul Pak, saya 100% setuju. Dan itu sudah saya bawa juga ke pusat. Ketika kami mendapat pelatihan ini, saya menyampaikan masalah itu. Jangan harapkan coverage 100%, bukan menyalahkan keluarganya, bukan lain. Justru kita menguji keluarga-keluarga yang sekarang. Kenapa? Mereka sudah sadar kok anaknya penting mendapatkan layanan kesehatan. Mereka bawa kok anaknya itu untuk menimbang, untuk mengukur, untuk mendapatkan imunisasi, vaksinasi. Tetap mereka bawa, tapi bukan ke posyandu. Kadang-kadang ke dokter praktek, betul ya? Kadang-kadang ke bidan praktek, sehingga tidak tercover di posyandu. Itu yang menyebabkan tidak mungkin 100%. Betul ya, Bapak dan Ibu ya? Gitu ya? Dari data terakhir mengenai survei intervensi serentak Indonesia, Kalimantan Selatan itu dalam hal pendataannya baru 98,2% balita yang terdaftar di posyandu. Memang sedikit sih, sekian persen itu sedikit. Kalau tidak salah Batola tadi saya lihat angkanya 99,82% yang terdaftar di posyandu. Belum terlaksana ya, itu baru perencanaan. Nanti kita akan lihat langsung ke sistematika. Jadi itu betul sekali. Lalu bagaimana Pak tekniknya supaya bisa 100%? Ada solusi supaya bisa 100%? Kan tadi tidak 100%. Bu, antara 99,82. Iya, itu yang baru terdaftar, belum pelaksanaan kan, karena langkah-langkah. Oke, enggak, itu baru proses pencatatan balita yang terdaftar. Sudah pelayanan pelaksanaan 99,82%. Nah itu kan artinya kan tidak sampai 100% ya Pak.
Baik ya. Baik, jadi yang 98 yang saya sebut tadi provinsi kayak kalau Batola saya bilang tadi 99,82%. Karena pagi tadi baru saya sampaikan ke peserta yang pertama. Jadi itu kalau kita melihat kepada langkah-langkah itu belum sampai kepada motifnya, masih langkahnya ada 4. Satu, perencanaan, itu terdiri dari pencatatannya dulu Pak, baru pelaksanaan intervensinya, karena penimbangan ini bukan hanya satu kali di saat bulan kemarin, melainkan serentaknya sampai dengan proses coverage terhadap angka balita terlepas dari stunting itu karena melalui dari bulan tinggi badan, berat badan dan kandungan itu Pak, dan itu berjalan sampai dengan final, karena yang diharapkan nanti angka di 2024 kita belum sampai di 2024 untuk menghitung kasus stuntingnya, itu baru sampai coverage untuk balita yang mendapat pelayanan di posyandu itu Pak ya. Nah ini langkah-langkahnya Bapak, kalau memfoto mungkin agak kecil, nanti download saja materinya Pak, sudah kami share di grup. Kalau yang belum tergabung di WhatsApp grup kita ketemu sudah kami grup juga mau kami belum ada. Nah, kita kepala Batola doangnya baru kemarin ikut Zoom kan. Nah di Zoom itu kami sarankan untuk bergabung di WhatsApp grup. Ada linknya, ada yang tapi saya bersyukur kalau semua hadir hari ini, setidak-tidaknya informasi tetap sampai walaupun tidak gabung di WhatsApp grup ya. Nah, nanti kami share sekali lagi Pak untuk ini ke yang ada di sini untuk materi ini, karena ini ada sudah di materi yang di link yang kami kirimkan. Ini langkah-langkahnya Pak untuk intervensi serentak dalam 10 fase itu, berarti kita masuk memastikan seluruh sasaran itu terdata Pak, masuk di dalam data itu. Kalau yang satunya Pak yang ada 4 itu yang dari perencanaan, kalau ini kan dalam implementasi 10 fase tadi kan. Yang 4 yang ada warna kuningnya di sini, kemudian ada evaluasi. Tahap pelaksanaannya. Nanti Pak ya dikasih lagi. Jadi itu Bapak dan Ibu bahwa kita sebenarnya ingin angka stunting di Kalsel itu benar-benar real, angka yang sebenarnya. Ada solusi tidak untuk supaya 100%? Karena ini kan masih terus berjalan. Kita belum sampai pada tahap akhir yang itu. Tahap akhir memasukkan di pencatatan laporan dan kalau yang modernnya sudah dilakukan. Pencatatan dan pelapornya belum hilang. Solusinya Bapak dan Ibu, ketika keluarga itu yang memiliki balita laki-laki cuma sampai dengan 5 tahun, mereka melakukannya di rumah sakit atau di dokter praktek swasta atau di bidan praktek swasta, disarankan untuk tetap membawa buku KIH. Itu ya, karena tercatatnya di buku KIH yang diberikan ketika mereka melahirkan, ketika lahir. Nah, kader posyandu hanya tinggal mengambil data yang dari buku KIH itu. Tapi kalau buku KIH tidak dibawa, itu yang akan mempersulit. Karena apa? Karena hanya mengandalkan ingatan si orang tua itu. Dia sudah diimunisasi apa saja, atau dia sudah mendapatkan apa saja di dalam masa pertumbuhannya itu, ukuran berat badannya bagaimana. Kalau tidak mencatat di buku KIH, itu yang mempersulit. Dengan buku KIH itu maka coverage 100% besar kemungkinan bisa terpenuhi, dan kita akan bisa meningkatkan persentase. Saya kira itu ya. Ini langkah-langkahnya tahapan pelaksanaan intervensi serentak. Pertama dari perencanaan dan persiapan. Perencanaan dan persiapan itu ada beberapa item.
Kemudian ada kegiatan sosialisasinya dan memastikan bahwa Monef itu berjalan. Monitoring dan evaluasi itu berjalan ketika proses perencanaan itu dilakukan. Sesudah perencanaan itu masuk pada tahap pelaksanaan. Apa saja pelaksanaan? Salah satunya adalah pengukuran mempergunakan Android. Ya, pelaksanaan, baru kemudian Monef, baru yang bagian akhir ini pencatatan dan pelaporan. Nah, pencatatan dan pelaporan kita inilah yang kemudian baru menunjukkan di angka yang belum 100%. Jadi masih tetap berjalan atau sudah selesai Bapak intervensi selengkapnya? Masih berjalan atau sudah selesai? Sudah selesai untuk pendataan atau pelaksanaan? Untuk pelaksanaan sudah selesai. Berarti kita belum 100% juga ya. Sekalsel ada 98. Iya sudah selesai tapi persentasenya tidak sampai 100 sekalsel. Targetnya tinggi ya? Iya. Karena dashboardnya kalau dia 100% sudah real. Tapi kalau proyeksi kami belum sampai. Iya, karena saya lihat di dashboardnya memang tinggi Pak. Iya. Dashboard itu kan ada disebutkan berapa jumlah balita. Ya. Kemudian berapa yang tercatat, berapa yang sudah diintervensi, itu di dashboard kelihatan. Nah, kami mengambil langkahnya dari situ. Jadi itu kalau bertolak harus di pasar itu baik. Sudah selesai sebelum Semua kemarin banyak harus ada di sampai malam-malam kan. Jadi kalau mengatakan kami sudah karena target dengan Oke, berarti Anita itu bisa dijadikan sebagai informasi bahwa antara target yang diberikan dan realisasi yang di lapangan itu tidak sesuai katanya sehingga tidak mencapai ke angka 100%. Karena tujuan kami juga datang ke kabupaten kota bukan hanya di sini, di seluruh kabupaten kota juga untuk mengetahui itu sebabnya apa. Saya ingin boleh dibubarkan dulu Bu untuk informasi nantinya melalui WhatsApp dulu saja mengenai praktek besok. Salah kada nanti ke pindahnya ke KST. Ada KST. Nanti pindah. Iya. Tetap yang habis sarapan ya Bu. Oke, habis sarapan. Tapi kalau HST mungkin kalau bisa malam ini berangkat langsung. Iya, malam atau fasilitatornya siapa sih yang di provinsi sedang ada pelatihan platform, pelatihan pelayanan kontrasepsi pesertanya bidan semua. Besok mereka harus sudah praktek ke berapa lokasi. Kebetulan saya masih di sini kan, kalau kita jadwal seharusnya yang hari itu besok. Jadi saya bisa pulang pukul 13.15 tadi, tapi ternyata diminta ya besok Bu dipindahkan ke hari itu saja. Ya udahlah, oke gitu. Ternyata itu mereka sudah selesai dan akan dikonversi. Jadi itu Bapak dan Ibu ya, kita kembali lagi ke materi. Jadi ini hal-hal yang berkaitan dengan tahapan pelaksanaan intervensi serentak percepatan penurunan stunting. Yang selanjutnya itu adalah
penjelasan dari langkah-langkah ini. Nanti Bapak dan Ibu bisa download untuk mempelajarinya, kemudian bisa memahami lebih jauh lagi tentang intervensi serentak tadi. Mohon maaf saya agak loncat-loncat, kenapa? Karena timingnya dipercepat Pak, maksudnya besok, tapi karena ada satu dan lain hal katanya yang berkaitan dengan kabupaten Batola, makanya dibikin 2 hari. Tapi aman-aman, saya tetap minta nanti ketika proses sebenarnya sama baik dengan tadi. Oke, kita lanjut ya. Bapak dan Ibu, kita lanjut ke materi berikutnya ya. Pemanfaatan data keluarga resiko stunting. Jadi untuk bisa intervensi itu sebenarnya diperlukan data percepatan penurunan stunting. Kalau KPP GPM itu lebih cenderung ke intervensi spesifik ya, intervensi spesifik yang berkaitan dengan pemberian gizi, kemudian imunisasi, vitamin, darah dan sebagainya yang sifatnya spesifik. Tapi penyebab dari stunting itu bukan hanya spesifik, ada juga sensitif. Sensitif itu di luar yang spesifik, yang intervensinya tidak dari kesehatan ya Pak ya, melainkan dari sektor yang lain. Jadi untuk bisa menjangkau percepatan penurunan stunting di luar yang spesifik itu diperlukan data. Nah ini ada pemanfaatan data keluarga beresiko stunting dalam rangka intervensi serentak percepatan penurunan stunting. Ibu-ibu PKK dan bapak-bapak camat mungkin ingat di tahun 2021 ada kegiatan apa ya yang berkaitan dengan data ya? Pendataan keluarga, betul Bapak? Pendataan keluarga ya? 2021 yang mendata seluruh keluarga di Indonesia termasuk di Batola. Nah, dari pendataan keluarga ibu, bapak dan ibu, ada satu menu yang muncul yaitu keluarga risiko stunting. Betul? Ibu-ibu PKK yang mungkin terlibat di pendataan keluarga, ketika data itu sudah terkumpul di dalam aplikasi Newsida, maka akan ada data keluarga risiko stunting. Maka data inilah yang harus kita amati. Data keluarga risiko stunting di Newsida. Lanjut Kak. Untuk pembelajaran kali ini kita hanya berharap bahwa khususnya saja konsep dasar keluarga risiko stunting itu berdasar pada Perpres nomor 72 tahun 2021 pada pasal 8. Kemudian ini adalah rincian dari pengertian keluarga beresiko stunting. Jadi bukan anak stunting ya, bukan anak stunting, tapi keluarga beresiko stunting. Apa saja yang menjadi indikator keluarga beresiko stunting? Kalau kita bicara tentang intervensi spesifiknya, maka itu berkaitan dengan 4T bagi keluarga. Apa saja Bu 4T itu? Apa saja? Terlalu muda. Di sini terlalu muda, di sini terlalu tua. Bapak suka yang muda, Ibu suka yang tua. Terus terlalu apa lagi? Terlalu banyak ada, terlalu dekat jaraknya. 4C itu datanya ada di PK. Di PK 21 itu sudah terdapat data 4T itu. Data balita pun ada. Data balita dengan jarak yang dekat antar balita ada. Data balita, data keluarga yang anaknya sudah 5 tapi ibunya tidak ber-KB ada. Tidak ber-KB alasannya apa? Ada.
aplikasi Musiga itu semua jenis data tersedia. Anak usia sekolah, bersekolah atau tidak bersekolah pun ada. Karena kader-kader kita mendata sering. Nah, berkaitan dengan keluarga beresiko stunting yang dilihat dari sensitifnya itu ada keluarga yang rumahnya atap rumbia ada, lantai batang kayu atau lantai tanah ada, dindingnya masih jalinan bambu ada, datanya ada, namanya pun ada, keluarga yang ada berisi jamban ada, keluarga yang mengalirkan air minum dari sungai yang kotor ada, dari air yang bersih ada, dari air endapan saja ada. Data yang kami kumpulkan itu lengkap. Dan intervensi kalau spesifik itu bisa melihat di data dari pasangan usia subur sampai dengan keluarga yang memiliki balita. Kalau mau intervensi sensitif itu ada juga di basic data keluarga PK21. Data ini Bapak dan Ibu diupdate setahun 2 kali. Pada bulan April, Mei, Juni itu update khusus untuk keluarga berisiko stunting. Apa saja yang diupdate? Balitanya sudah diukur atau tidak? Sudah ikut posyandu atau tidak? Sudah ikut PKP atau tidak? Ada di situ semua diupdate. Kemudian update tentang pasangan usia subur yang pasca persalinan pun ada, diupdate oleh tim pendamping keluarga di bulan April, Mei, dan Juni. Update yang kedua adalah update keluarga, artinya secara keseluruhan. Itu dilakukan bulan Oktober, November, Desember. Apa yang diupdate? Ketika ada keluarga baru, baik karena baru kawin, baru pindah, baru berubah status dari pasangan lengkap menjadi janda atau muda, baik karena perceraian atau karena meninggal, semua diupdate di bulan Oktober, November, Desember. Perubahan harian ada tidak? Ada. Di mana? Harian adalah ketika bicara tentang alat kontrasepsi dan kelahiran. Aplikasi itu akan terupdate setiap hari oleh operator di Fases. Itu yang bisa Bapak dan Ibu manfaatkan ini, data-datanya ini untuk 10 sasaran pasti penurunan angka stunting. Kalau survei hanya berupa data agregat, Bapak dan Ibu ketika mau intervensi spesifik atau sensitif itu bisa mempergunakan data by name by address. Sama dengan EPP GPM kan by name by address ya Bapak dan Ibu ya. Nah, aplikasi Musiga pun yang ada keluarga beresiko stunting itu by name by address. Misal Pak Camat melihat nih, saya kemarin ke kabupaten mana ya? Batola, kebetulan saya TPK ke kelurahan ke kecamatan Wanaraya. Mohon maaf, Wanaraya ya. Sepanjang jalan itu saya suka video untuk TikTok, tapi saya bakal kirimkan. Kenapa? Karena kebetulan yang saya video itu rumah-rumah yang masih menurut saya sih belum layak huni. Contoh masih banyak yang papan susu sendiri misalnya. Itu pun papan bukan papan yang bersih. Kalau papan tapi pakai nilam itu kan rapat ya. Artinya olesannya juga bagus kan. Kalau susun sendiri itu kan masih ada kayak serabut-serabutnya gitu ya. Jadi saya nggak berani upload itu karena itu membawa nama saya juga yang upload di TikTok atau di Instagram. Jadi saya tidak. Nah, Aladin itu termasuk salah satu yang harus dipertimbangkan dalam menyelesaikan keluarga berisiko stunting, termasuk yang susu sendiri. Ketika camatnya memerlukan data, ini kan pada mungkin datang ke desa itu. Bagian kan belum yang pada menyampaikan desa mana kan. Nah, ketika penasaran dan ingin tahu
Bapak bisa minta data itu kemana? Ke PDKB atau ke wali data. Wali data yang bisa memberikan by name, by address itu OPDKB, itu kepala PDKB-nya dengan kepala perwakilan. Lain dari itu tidak bisa memberikan data by name, by address. Jadi silakan bersurat untuk meminta data by name, by address dan keperluannya apa. Contoh rumah tadi. Bapak misalnya penasaran dengan yang aladinnya kurang bagus atau lantai dindingnya kurang bagus. Bersurat meminta data by name, by address untuk keluarga berisiko stunting yang aladinnya kurang bagus misalnya. Maka Bapak akan diberikan data nama-nama keluarga yang aladinnya memang kurang bagus. Itu data itu ada di aplikasi Musiga Pak. Bapak bisa meminta ke kepala PDKB, asalkan kepala PDKB-nya sudah ada kerjasama kayak PKS dengan kepala perwakilan. Kenapa? Karena data itu harus dijaga kerahasiaan. Intervensi boleh, tapi mempermalukan orang kan tidak boleh Pak ya. Nah kalau kita udah tahu data itu kan kita hanya intervensi untuk memperbaiki tanpa perlu mengumumkan namanya. Nah bagian itulah yang memerlukan MOU atau perjanjian kerjasama antara PDKB dengan kepala perwakilan sebagai wali datanya. Bisa Pak diminta itu datanya? Wah, NIK karena dari PK itu yang menjadi primary key adalah NIK Pak, mudah-mudahan ada gitu. Tapi kalau misalnya tidak ada NIK, PKB-nya tahu karena PKB yang input data itu ke aplikasi tersebut bersama kadernya. Jadi kalau survei kita tidak tahu, tapi kalau pendataan keluarga itu memang kunjungan dari rumah ke rumah. Jadi minta ulang kajian.